Bahagia, dulu bahagia bunda. Kalau nggak bahagia aku nggak punya anak bun. Bahagia dong. Bahagia. Punya suami bahagia. Sendiri pun aku bahagia. Bukan sendiri nak. Tanpa suami pun sih ngomongnya. Janda pun aku bahagia gitu aja sih ngomongnya. Kalau untuk komentar negatif ya udah kita makan sendiri. Yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalani, nikmati, syukur. Nah, itu kan orang yang seksi itu semuanya orang yang nanggepin seperti apa. Kalau saya mah biasa-biasa aja, santai aja. Biasa aja. Gimana cara orang melihat aja gitu. Mau jelek, mau bagus, mau enggak, ya itu terserah orang menilai. Kabar perceraian artis ibu kota faktanya masih menjadi topik hangat perbincangan media di tanah air. Perbedaan misi dan visi dalam membangun indahnya rumah tangga menjadi alasan utama di depan meja hijau pengadilan. Menyandang status janda dan duda sepertinya sudah dianggap hal yang biasa. Alih-alih untuk mendapatkan kebahagiaan, benarkah ada main mata untuk memuaskan hasrat semata? Tim redaksi No Skip kali ini akan merangkum 3 sosok artis perempuan seksi yang kini berstatus sebagai janda. Dan berikut liputannya hanya di No Skip. Di posisi ketiga, redaksi No Skip menobatkan Putri Anne sebagai janda cantik yang berpenampilan seksi. Pasca bercerai beberapa waktu lalu, perempuan yang memilih untuk mualaf ini langsung menjadi pusat perhatian media dan warganet. Di beberapa kesempatan, mantan istri dari aktor ganteng Arya Saloka ini secara terbuka mengaku keputusannya untuk melepas hijab merupakan bagian dari status barunya sebagai janda. Meski tak lagi menghiasi layar kaca, kehidupan artis kebangsaan Indonesia Prancis ini tetap membagikan momen penampilan seksi di akun media sosial pribadinya. Respon pro dan kontra pun membanjiri halaman sosial media janda satu anak ini. Ada yang memuji, tapi tak sedikit pula yang memberi komentar negatif. Perceraiannya dengan Arya Saloka faktanya telah merubah kehidupan Putri Anne. Hijrah dan menutup aurat demi lelaki yang dicintai, kini menebar aurat sebagai jawaban di atas logika. Semoga saja penampilan seksi yang menjadi kebanggaan perempuan kelahiran 18 Juni ini bukanlah sekedar curhatan sakit hati atas pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh sang mantan suami. Kak, kenapa sih jilbabnya dilepas? Balik lagi gue bilang kan dulu ada suami. Saya mengikuti koridor suami saya. Gitu. Pakai jilbab karena suami bukan karena agama. Karena dia patokan agama saya, jadi saya mengikuti. Pernah belajar? Coba, kalau yang belum nikah, baca buku nikah mama papanya. Kalau yang udah nikah, coba dibuka lagi bu bukunya. Buku nikahnya coba dibuka lagi deh bu, biar lihat ya bu ya. Namanya mengikuti koridor agama suami saya. Gitu, patokan saya dia. Gitu bunda. Udah bun? Udah ada buku nikah, saya masih ingat kok buku nikah kayak gimana bentuknya ya. Itu di belakang ada tulisannya, sayang coba dibaca yuk. Yuk, pinter ya. Gitu ya Beb ya. Justru lebih baik, terserah lebih baik menurut saya, bukan menurut kamu dan bukan menurut orang lain, menurut saya. Dan hubungan saya yang bahagia kayak gini, biarin aja. Kan gak ganggu. Gak ganggu lu kan, Til? Bahagia, dulu bahagia bunda. Kalau gak bahagia aku gak punya anak bun. Bahagia dong. Bahagia. Punya suami bahagia, sendiri pun aku bahagia. Bukan sendiri nak. Tanpa suami pun sih ngomongnya, janda pun aku bahagia gitu aja sih ngomongnya. Waduh, peninggalan mantan yang gak bisa dilupa apa? Waduh, peninggalan mantan yang gak bisa dilupa apa? Sakit hatinya gak sih sama kecewanya? Hi guys, sorry ya, aku harus stop in the middle. I cannot handle you haters today, I just can't. Can you guys please stop?
Like literally stop bullying me. Good Lord in heavens. Kenapa sih? Kayak kalau mau if you wanna watch my life, yaudah tanya sesuatu yang lucu, kayak let's just have fun, okay? Kalau kalian nanya terus hal-hal itu aja, ask about my family, my relationship, this and that, ya memang sengaja banget pengen bully. Aduh guys, you guys need to stop, get a life, back off. Woo! Cannot handle you right now, cannot. Di posisi kedua, sosok artis cantik Natalie Holscher sangatlah pantas menyandang predikat janda paling seksi. 3 tahun sudah perempuan yang juga memutuskan untuk mualaf ini resmi menyandang status janda. Rumah tangga dengan komedian Entis Sutisna alias Sule yang berawal harmonis ini harus kandas di meja hijau pengadilan agama. Pasca bercerai, janda 1 anak ini faktanya tetap mempertahankan penampilan hijrahnya. Sepertinya kehidupan malam yang pernah dijalani Natalie sudah benar-benar jadi masa lalu. Sayangnya, alih-alih demi memenuhi kebutuhan hidup bersama putra semata wayangnya Azam Adriasa Sutisna, perempuan yang sebentar lagi akan genap berusia 33 tahun ini justru banting setir kembali ke setelan awal menjadi seorang disc jockey. Atas keputusannya ini, halaman pribadi media sosial Natalie pun langsung dibanjiri komentar negatif. Banyak yang menyayangkan keputusan ibu 1 anak itu sebagai balasan sakit hati atas perbuatan Sule sang mantan suami. Konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian lagi-lagi telah memutar kehidupan pemilik nama lengkap Natalie Sarah Holscher ini dari kata sempurna. Dan bisa saja yang dicari selama ini bukanlah kesempurnaan, melainkan kebahagiaan. Kalau untuk komentar negatif ya udah kita makan sendiri. Yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalani, nikmati, syukur. Hadapin aja, hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi biar terjadi. Lama-lama kayak Saiful Jamil ya bentar. Artinya selalu tegar ya walaupun banyak hujatan dari netizen. Hadapin aja udah. Selalu di-happyin aja semuanya. Mau mau kerjaan banyak happy, terus mau ngurusin anak happy, semuanya harus happy. Biar Allah yang akan menjawab. Sekarang aku udah stop semuanya, maksudnya ya udahlah gitu. Karena kan di isi komenan aku itu aku udah pengen menjalani hidup aku lagi yang baru. Jadi udah stop tentang itu, ya udah gitu. Pengen semangat aja, kembalikan Natalie semangat yang dulu gitu, maju ke depan. Tapi kalau misalkan untuk yang kayak untuk lebih serius lagi sih nanti dulu deh gitu. Jadi cari duit dulu kayak buat toyok aku lapor, ya udah makan sayang. Itu yang kayak gitu-gitu yang buat diingetin doang gitu. Kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba kesem-sem sama ini. Apa mungkin sama kamu, kan aku nggak tahu ya. Dan menduduki posisi puncak janda paling seksi versi no skip sangatlah pantas diberikan kepada artis cantik Olla Ramlan. Pernikahan keduanya dengan lelaki bernama Alvaro Tapea yang terjadi pada tahun 2012 silam sejatinya akan menjadi pelabuhan terakhir. Tapi sayang, 10 tahun membina rumah tangga, pasangan yang dikaruniai 2 anak ini justru mengakhiri kebahagiaan mereka lewat ketuk palu Majelis Hakim Pengadilan Agama. Ketidakcocokan dan cekcok, 2 hal yang menjadi pemicu gugatan cerai yang dilayangkan perempuan yang kini genap berusia 45 tahun itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lagi-lagi, meja hijau menjadi penentu kebahagiaan Olla. Tetap pada hijrahnya, ternyata tidak menjadi jaminan kebahagiaan perempuan kelahiran 15 Februari ini. Demi melanjutkan hidup bersama ketiga putra-putrinya itulah, Olla memilih untuk menebar auratnya kembali. Olla Ramlan kini menjelma menjadi sosok janda yang paling seksi. Tak peduli dengan sindiran dan hinaan para netizen, perempuan yang diketahui tengah menjalin hubungan dengan pria bernama Tristan Molina itu kini terlihat lebih bahagia.
Selain beredar foto dan video kebahagiaan Ola bersama kekasih berondongnya itu, Ola Ramlan kini kembali membuat publik warganet heboh lewat sebuah video di salah satu klub hiburan malam saat bersama kekasihnya Tristan dan mantan suaminya Aufar. Dalam video berdurasi singkat, Ola benar-benar seperti kembali ke masa lalu. Hidup yang dulu pernah ditinggalkan demi keluarga kecilnya. Nah, pokoknya saya tampil apa adanya aja, semau saya, sehappy saya, sebisanya saya. Tapi kalau ada orang yang pro dan kontra itu urusan mereka, ya kan? Oke? Orang maksudnya boleh ngejudge aku apa aja, itu bebas gitu. Ya refleksi diri aja, apakah mereka lebih baik dari aku kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin berpikirlah secara positif gitu. Kalau misalnya kalian mau ngejudge ya nggak apa-apa, terserah, itu urusan kalian. Yang penting aku di sini bekerja mencari duit yang insya Allah maksudnya juga baik-baik aja, nggak dari uang korupsi atau apapun itu kan. Yang penting aku berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi diriku dan anak-anakku secara baik. Gitu. Sama kayak hati, nikmatin sakitnya kalau lagi sakit. Insya Allah. Doain aja. Pokoknya semuanya kerjaan insya Allah. Jodoh juga insya Allah. Pokoknya yang penting berkah. Oke?